Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar? Adik-adik ya, kali ini kalian kembali lagi di channel YouTube kita, Kursi Guru. Pada episode kali ini adik-adik, Mbak akan share materi yang sangat bermanfaat buat kalian ya. Adik-adik, kali ini kita akan membahas tentang azas black ya. Ini merupakan materi lanjutan dari materi kalor sebelumnya yang pernah Mbak berikan. Karena kalau misalnya belajar kalor tanpa belajar azas black itu bagai apa ya, sayur asam tanpa garam gitu kan dek, hambar jadinya ya. Jadi kalau misalnya kalian belajar tentang kalor, kalian juga harus mengerti tentang azas black. Makanya kali ini Mbak kasih kalian materi tentang azas black ya. Nah adik-adik, azas black itu selalu keluar di dalam soal yang diberikan oleh gurumu atau di soal-soal latihan ya. Dan nggak mungkin soal azas black ini tidak keluar di dalam soal-soal latihan ya. Nah adik-adik, azas black ini kalau seandainya ada misal gini ya, kalian mencampurkan antara air panas dengan air dingin. Nah, peristiwa pencampuran kedua jenis air ini itu mengandung konsep azas black atau diteliti oleh seorang ilmuwan namanya azas black ya. Kemudian kalau kalian campurkan es batu ke dalam air yang suhunya normal saja, tidak panas tidak dingin ya, maka ini pun juga diteliti oleh ilmuwan namanya azas black. Jadi kalau ada pencampuran dua jenis zat yang mengalami perbedaan suhu, yang mengalami ini berbeda suhunya, maka ini tergolong materi tentang azas black ya. Nah jadi menurut si black ini adik-adik, ketika kita mencampurkan air panas dengan air dingin, ternyata adik-adik ya, ada serah terima kalor ya di dalamnya. Ada serah terima kalor. Si air panas itu dia melepas kalor ke air dingin, sedangkan air dingin itu menerima kalor dari air panas. Misalnya Mbak sama adik-adik ya. Nah, Mbak ini memberikan kalor. Nah, sedangkan adik-adik menerima kalor. Nah, hal ini ditelitilah oleh si Black ini. Nah, dia mengemukakan azas namanya azas Black. Nah, jadi kalor yang dilepas, kalor yang Mbak lepaskan itu sama dengan kalor yang akan kalian terima. Ya, jadi kalor yang dilepaskan oleh air satu itu akan sama dengan kalor yang akan diterima oleh air yang kedua. Nah, gitu ya. Nih, jadi cekidot di sini azas black ya. Nah, azas black ini adik-adik ya, rumusnya sangat simple sekali. Sangat simple sekali ya. Jadi, rumusnya itu Q1 atau Q lepas itu sama dengan Q terima. Nah, jadi ini ya rumusnya, Q lepas itu sama dengan Q terima. Oke. Nah, cuma penjabarannya itu untuk setiap soal beda-beda kondisi. Jadi setiap soal beda-beda kondisi, kita nggak bisa menyamakan rumusnya antara satu soal dengan soal yang lainnya. Beda-beda kondisinya. Kondisi yang pertama ya, kalau kita mencampur nih air satu dengan air 2 ya. Suhu air pertama itu 70 derajat Celcius. Suhu air kedua itu 20 derajat Celcius. Ini ada massa air yang pertama, ini ada massa air yang kedua. Nah, ternyata menurut azas Black, Q1 itu sama dengan Q2. Penurunan rumusnya seperti apa? Penurunan rumusnya itu air pertama itu akan mengalami perubahan suhu, jadi M1 dikali Q1 dikali delta T1. Air kedua pun juga begitu, mengalami perubahan suhu, M2 dikali Q2 dikali delta T2. Jadi ini merupakan penurunan rumus kalau kondisinya seperti ini. Jadi ada air pertama, ini ada air yang kedua, kita campurkan ya, bukan serta-merta jadi suhunya Mbak itu kan 70 itu 20, ya udah Mbak 20 tambah 70 dibagi 2, oh berarti suhunya 45 derajat Celcius. No, tidak sesimpel yang kalian bayangkan. Jadi kalau 70 tambah 20 kan 90 bagi 2 45. Ya udah Mbak, berarti
suhu campuran dari air pertama dengan air kedua itu 45. Aduh, tidak dong, tidak seperti itu ya. Tidak sesimpel yang kalian bayangkan. Karena pada kenyataan di lapangan ya memang tidak seperti itu, penelitian menunjukkan dia tidak bisa ya. Nah, kalau kondisi yang keduanya gini deh, ada es. Es ini suhunya itu -2 derajat Celcius. Dicampurlah dengan air. Air ini, adik-adik ya, suhu air ini suhunya itu ya bisa 40 lah derajat Celcius. Nah, ini ada massa es. Ini ada massa air. Ini ada kalor jenis air pastinya. Ini ada kalor jenis es, ya kan? Nah, gimana jadi ya? Jelas Ki. Di sini kan Qs itu sama dengan air. Jadi Qs itu sama dengan Q air. Ini konsep dasarnya ya. Qs itu sama dengan Q air. Nah, es ini akan mengalami peristiwa apa saja? Apakah sama rumusnya? M1 Q1 delta T1 tinggal diganti saja 1 sama S? Enggak. Tidak sesimpel yang kalian bayangkan. Jadi rumusnya gimana, Mbak? Bikin penasaran aja ya. Tidak sesimpel yang dibayangkan deh ya. Nah, Qs itu sama dengan S ini, yang pertama S-nya akan mengalami perubahan suhu dulu deh. Dari -2 jadi 0 derajat Celcius. Jadi saat S-nya itu suhunya -2 derajat Celcius, dia nggak bisa langsung mencair. Dia harus mengalami perubahan suhu dari -2 jadi 0 derajat Celcius. Maka di sini ya MS CS delta TS, kan dia mengalami perubahan suhu. Nah, suhunya sudah 0 derajat Celcius, maka es itu akan mengalami peristiwa melebur. Ya, di sini ditambah M dikali dengan kalor lebur ya. Nah, kemudian dia keseimbangan suhunya, ini biasanya ada keterangan di sini, suhu seimbang saat 0 derajat Celcius. Maka untuk rumus F-nya, Qs-nya stop sampai di sini. Untuk airnya dia hanya mengalami satu proses, yaitu mengalami perubahan suhu. Makanya di sini gunakan M dari air, C dari air, delta T dari air ya. Nah, ini merupakan rumus. Nah, kan udah beda lagi kan ketika kita mencampurkan air dengan es, itu berbeda rumusnya ketika kita mencampurkan air sama air ya. Ya tergantung. Jadi azas Black ini adik-adik memang rumusnya itu cuma satu. Q lepas sama dengan Q terima, atau Q1 sama dengan Q2 ya, atau Q zat 1 itu sama dengan Q zat 2. Tapi masalah penurunan jadi apa rumusnya itu menyesuaikan dengan kondisi yang ada di dalam soal ya. Nah, kalian pasti penasaran gimana sih soalnya? Langsung aja Mbak akan tuliskan soalnya biar kalian mengerti ya. Nah, adik-adik ya, soalnya itu soal nomor 1 nih. Saat membuat minuman teh hangat, jadi saat membuat minuman teh hangat ya, mukmin ya, mukmin oke, mencampur oke, mencampur air teh suhunya bersuhu 25 derajat Celcius dengan ya 300 gram air panas bersuhu 80 derajat Celcius. Oke. Sehingga suhu teh menjadi 50 derajat Celcius ya. Jika tidak ada kalor yang hilang, pada proses pencampuran, berapa massa air teh hangat yang dicampurkan. Nah, inilah
inilah soal. Ini soal tentang azas black. Kenapa kita buat di sini soalnya tentang azas black? Karena ini ada pencampuran ya, mencampur. Kalau dia mencampur berarti udah nggak usah pikir panjang lagi, pasti itu azas black ya. Nah, kita akan buat apa yang diketahui di dalam soal ya. Diketahui. Perhatikan cara Mbak jawab deh ya. Ini harus penuh fokus ya buat kalian. Ayo penuh fokus. Perhatikan channel Kursi Guru ini. Yakinlah kalian akan mengerti tentang materi azas black ini ya. Nih, saat membuat air teh hangat, Mukmin mencampur air teh bersuhu. Jadi air teh ini suhunya 25 derajat Celcius. Nah, jadi kita buat di sini ya. Suhu dari air teh, suhu teh. Nah, suhu tehnya berapa? 25 derajat Celcius dengan 300 gram air panas. Berarti ini 300 gram itu massa air panas kan? Nah, 300 gram. Air panas ini bersuhu 80 derajat Celcius. Oh, berarti air panasnya itu 80 derajat Celcius. Suhu air 80 derajat Celcius. Sehingga suhu teh menjadi suhu teh, berarti suhu campuran di sini. Suhu campuran setelah dia dicampur itu ialah 50 derajat Celcius. Jika tidak ada kalori yang hilang, berapa massa air teh yang teh hangat yang dicampurkan, berarti massa tehnya itu berapa ya. Nah, yuk kita selesaikan nih. Nah, di sini kan ada Q air itu sama dengan Q teh. Air ini mengalami perubahan suhu ya. Maka di sini gunakan M air, C air, delta T air. Sama dengan massa teh, C teh, delta T. Nah, ini ya. Oke, lanjut. Massa airnya berapa? Langsung masukkan. Di sini massa airnya 300 gram. C air itu nilainya 1. Kalau dalam satuan kal per gram derajat Celcius, maka C air itu nilainya 1. Delta T airnya itu ialah ini kan 80. Ini 25. Di sini kan ada 2 delta T. Nah, caranya gimana menentukan rumusnya? Untuk delta T air itu rumusnya 80 dikurang 50 dikurang suhu campuran, berarti 30. Untuk delta T teh itu 50 dulu. 50 dikurang dengan 25. Jangan menghasilkan angka yang minus ya. 50 dikurang 25 berarti 25 derajat Celcius, 25 derajat Celcius ya. Nah, ini Mbak, kalau misalnya delta tehnya itu T dari tehnya itu ternyata bukan 25 tapi 60, sedangkan T airnya itu 20, gimana? Oh, berarti untuk T tehnya itu jangan gunakan rumus ini, tapi gunakan 60 dulu baru dikurang dengan suhu campuran. Jadi tehnya itu ialah yang suhu besarnya kan teh ya, dikurang dengan suhu campuran ya. Nah, tapi karena tehnya di sini kecil suhunya dibandingkan dengan air, maka suhu campuran dulu baru dikurang dengan suhu yang kecil. Nah, itu. Jadi di sini delta T airnya itu deh nilainya 30. Masukkan 30 sama dengan massa tehnya itu nggak tahu berapa ya. MT nggak tahu berapa. CT teh itu kan masih berjenis air, maka C teh itu juga sama dengan C air, nilainya 1. Delta T teh itu nilainya 25. Nah, kalau sudah seperti ini, massa tehnya itu adik-adik ya 300 dikali 30. Oke, nanti dibagi 25. Oke. Kalau 30 Mbak bagi dengan 5, 6. Kalau 25 dibagi 5 berarti ya. Oke. Kalau 300 dibagi 5, 60. 60. Oke. Nah, 60 dikali 6 berarti 6 kali 6 360, satuannya gram ya.
Oh, ternyata air teh hangat itu yang dicampurkan itu 360 gram ya. Nah, adik-adik ya, perlu kalian perhatikan ini soalnya. Intinya di sini ada suhu teh, ada massa air, ada suhu air, ada suhu campuran ya. Lalu yang ditanya itu massa teh ya. Antara air dan teh ini sama-sama mengalami perubahan suhu. Tidak ada air ini tidak mengalami proses melebur, tidak juga si tehnya juga tidak mengalami proses menguap ya. Pokoknya hanya mengalami perubahan suhu, makanya digunakan rumus MC delta T. Di sini juga MC delta T ya. Nah, adik-adik ya, yakinlah materi ini sebenarnya nggak sulit. Nah, Mbak, tapi kok kayaknya nggak ribet banget? Nggak ribet sih. Kalian merasa ribet karena kalian itu baru pertama kali belajar atau baru pertama kali tonton video Kursi Guru di channel Kursi Guru ini tentang Azaz Black ya. Tapi kalau kalian pahami apa yang Mbak sampaikan ini dipahami, lalu kalian lanjut latihan soal di rumah masing-masing, yakinlah adik-adik kalian bisa menguasai materi Azaz Black ini ya. Kalau kalian sudah paham materi Azaz Black itu enak banget deh. Jadi kalian bisa bereksperimen. Kalau kalian campur ini dengan campur ini kira-kira suhunya jadi berapa? Itu bisa dihitung ya. Ya, bisa dihitung misalnya suhunya segini, suhunya di sini. Oh, aku campurin. Jadi bisa walaupun kita nggak praktek, kita hitung aja dulu ya, kita hitung aja dulu. Oh, perkiraan suhunya bakal segini, lalu kita praktekin langsung berarti akan sama antara teori sama praktek ya, antara yang sudah kita hitung dengan praktek sesungguhnya. Oke, adik-adik ya. Pastikan kalian sudah paham dengan apa yang Mbak sampaikan. Kalau kalian nggak paham, boleh kalian bertanya di kolom komen ya. Jangan malu-malu untuk bertanya. Dan selalu ikuti terus channel Kursi Guru. Karena channel Kursi Guru ini adik-adik yakinlah akan bermanfaat buat kalian ya. Adik-adik jangan lupa terus belajar di rumah sebab nasib bangsa ini ada di tangan kalian. Kalau kalian menjadi orang yang berilmu, maka kalian bisa membuat bangsa Indonesia menjadi lebih maju lagi. Jangan lupa supaya bangsa Indonesia, anak-anak pemuda-pemudanya, pelajar-pelajarnya itu menjadi pelajar yang ini memiliki pengetahuan tentang fisika. Share terus video ini ke teman-teman kalian, ke tetangga kalian, dan siapapun yang membutuhkan. Dan jangan lupa tonton terus video kita karena kita akan semakin semangat membuat video di episode berikutnya. Terima kasih adik-adik untuk kali ini. Semoga kalian kuat dalam menjalankan puasa di bulan Ramadan ini. Terima kasih atas perhatiannya untuk video kali ini. Mbak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.